Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita jumpa lagi melalui media online. Saya mengajak Bapak Ibu untuk sejenak mari kita bersaat teduh. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebagai makhluk sosial, kita pasti hidup bersama dengan banyak orang. Dengan beda pemikiran, beda gaya hidup. Apa yang terjadi ketika seorang teman kita atau tetangga kita sedang dalam kondisi terpuruk. Dan itu adalah orang yang kita benci. Apakah kita akan segera memberi pertolongan? Belum tentu. Mungkin malah kita akan senang. Dan kemudian tanpa kita sadari, kita turut membuat keadaan teman kita, sama kita, tetangga kita makin terpuruk. Di saat seperti ini misalkan ketika kita diperhadapkan dengan pandemi COVID. Situasi di sekitar kita tentu sangat berbeda. Kita tahu bahwa pemerintah telah menetapkan cara untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini. Tapi juga perlu kita akui bahwa setiap orang, setiap keluarga juga tetap butuh pemasukan melalui pekerjaan. Ada sebuah kondisi yang memang tidak ideal. Dan juga kondisi itu sangat berlawanan, bertentangan. Tetapi kita tidak bisa kemudian menganggap bahwa pandemi ini bukan sesuatu yang mengerikan. Tidak bisa. Perlu kita akui bahwa pandemi ini belum selesai. Tapi juga kita juga perlu tetap harus menyikapi keadaan kita. Nah, hal yang terpenting adalah bagaimana sikap kita ketika kita berhadapan dengan situasi seperti ini. Ada tetangga, ada sesama kita yang terpuruk. Apakah kita senang dan kemudian bertepuk tangan mensyukurkan? Yeremia 31 ayat 13 akan saya bacakan. Pada waktu itu anak-anak dara akan bersukaria menari beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan. Akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Yeremia dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan kabar sukacita ini kepada umat Israel yang saat itu juga dalam kondisi terpuruk, dalam kondisi yang penuh dengan berbagai persoalan, tidak berdaya menghadapi hidup. Dan kita tahu di sini Yeremia menyampaikan sesuatu hal yang indah, suatu hal yang memulihkan kehidupan. Bahwa Allah adalah sahabat bagi manusia, sahabat penghibur. Allah memilih untuk menghibur, memulihkan kehidupan. Ini yang bisa kita lihat ketika situasi yang tengah dihadapi umat dalam kondisi yang begitu carut marut. Ternyata Allah menghadirkan dirinya sebagai sahabat penghibur. Nah, saat ini sebagai pengikut Tuhan, kita pun juga dipanggil untuk bisa menjadi sahabat-sahabat, sahabat penghibur bagi sama kita. Ada banyak pilihan memang, kita mau milih apa, tapi sekali lagi ketika kita membaca Yeremia ini kita bisa melihat Allah sendiri telah menghadirkan dirinya untuk memberikan pemulihan kehidupan bagi umat. Bagaimana dengan kita? Apakah kita malah senang melihat orang lain susah, melihat orang lain semakin terpuruk, melihat orang lain semakin berduka? Kita semakin bertepuk tangan, kegirangan, bersukacita, menari, menyanyi. Jika terjadi seperti itu, mari kita merenungkan kembali langkah hidup kita. Bahwa yang kita ikuti, Allah kita adalah Allah yang telah menghadirkan dirinya sebagai sahabat bagi manusia. Sahabat penghibur yang memulihkan kehidupan manusia. Sebaiknya begitu pula dengan kita.
sebagai pengikutnya, menjadi sahabat. Sehingga jangan sampai ada orang kemudian mengatakan atau berkata hidupnya seakan-akan tanpa kawan, tanpa saudara, tanpa teman. Jadilah teman untuk membawa kebaikan. Jadilah kawan, jadilah sahabat untuk memulihkan kehidupan. Karena itulah berkat yang telah diberikan Tuhan bagi kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan, sahabat penghibur. Itulah hal yang membahagiakan kami. Karena Allah yang kami sembah adalah sahabat kami, penghibur kami. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan tidak pernah membiarkan diri kami terpuruk dalam penderitaan, dalam beban berat. Begitu pula Tuhan juga mengutus kami, memakai kami untuk bisa juga menjadi sahabat-sahabat bagi sama kami. Kiranya kami dimampukan memulihkan kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.